Program siaran dialog keagamaan di radio. Kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sinta Semarang. Zakat adalah salah satu kewajiban keuangan dalam agama Islam. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga punya tujuan dan manfaat dalam kehidupan sosial. Zakat juga dapat diartikan sebagai wujud solidaritas sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Simak program siaran agama Islam di Radio El Sinta Semarang dengan tema Zakat dalam Kehidupan Sosial bersama narasumber dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Dr. Andes Muhammad Saidun MAG yang akan dipandu oleh saya Muhammad bin Jahidin selama 1 jam ke depan. Program siaran dialog keagamaan di radio. Kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sinta Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang ya bagi Anda pendengar El Sinta Semarang, khususnya yang mungkin masih mendengarkan siaran pada pagi menjelang siang hari ini. Tidak hanya di kota Semarang, mungkin di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kendal, Demak dan sekitarnya. Anda juga akan terus bisa berinteraksi pada kami ya di line telepon kami di 024 7648 9100 atau WA atau pesan singkat kami di 0877 211091000. Hari ini hari Senin 5 Juni 2023 kita kembali lagi dalam agenda atau program siaran agama Islam di Radio El Sinta Semarang. Sudah hadir langsung bersama kami di studio pada pagi hari ini ada dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, ada Dr. Andes Muhammad Saidun MAG. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saidun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin, amin. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Mas Muhammad juga sehat. Amin. Pendengar El Sinta juga sehat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ini kita berbicara ya, meskipun hari-harinya adalah hari-hari menjelang Idul Kurban. Topik kita mengenai zakat untuk kehidupan sosial ya. Meskipun zakat tidak hanya zakat fitrah ya Pak Saidun ya, tapi masih banyak lagi poin-poin zakat. Sebelum kita ke sana, apa sebetulnya hikmah atau kemudian Allah memerintahkan kita umat Islam kenapa harus berzakat begitu Pak Saidun? Ya, seperti tadi disampaikan Mas Muhammad dalam prolognya itu bahwa Islam adalah agama yang selain membangun harmoni kehidupan antara makhluk dengan Tuhannya, juga Islam sangat-sangat concern untuk membangun harmoni hubungan sesama manusia atau bahkan sesama makhluk Tuhan. Tidak hanya manusia, ada tumbuhan, ada hewan-hewan dan sekitarnya. Dan salah satu bukti dan sekaligus wujud dari komitmen untuk membangun harmoni sosial itu adalah syariat Islam itu. Kalau dibilang bahwa zakat sekarang sesungguhnya tidak pas karena musimnya lagi kurban, sesungguhnya mirip-mirip juga antara kurban dan zakat ya. Paling tidak filosofinya bahwa kurban itu kan perintahnya wanhar, potonglah, maksudnya potonglah sebahagian dari harta yang kita punya dalam rangka tadi membangun keharmonisan hubungan sama kita. Zakat juga seperti itu. Zakat itu adalah syariat dalam rangka membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan komunikasi kita agar sesama kita itu terbangun harmoni yang kemudian akan membersihkan hubungan personal, hubungan antar kelompok di kalangan manusia. Di filosofi Jawa ada pepatah mengatakan pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok gitu. Artinya rumah yang ada pagarnya tembok tinggi, besar dan kuat itu memang menjadi katakanlah pengamanan bagi rumah itu. Tetapi pengamanan dengan tembok yang tinggi, yang besar, yang kuat itu belum tentu akan betul-betul mengamankan penghuninya dan mengamankan harta yang dimilikinya. Tetapi kalau pagar mangkok artinya
seorang yang kaya, seorang yang punya, dia tidak begitu bakhil, dia itu begitu murah pada tetangga lingkungannya, maka otomatis tetangganya, lingkungannya akan menjadi pelindung dan pengaman bagi diri dan kekayaan yang ia miliki. Itu filosofi yang saya kira sangat-sangat dalam maknanya dan sejalan dengan semangat zakat, semangat kurban itu. Pagar mangkok lebih utama daripada pagar tembok, begitu ya, Pak Saidun ya. Tapi beberapa mungkin menyoroti kan zakat yang wajib adalah zakat fitrah, ya kan, yang dilakukan setiap tahun menjelang Idul Fitri begitu, pasca berpuasa Ramadan. Apakah zakat-zakat yang lain itu juga bentuknya wajib atau sunnah kemudian? Zakat itu ada dua, zakat harta atau istilah fikihnya zakat mal, ada zakat jiwa yang disebut zakat fitrah tadi. Kalau zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan pada setiap jiwa yang menangi atau yang menemui malam Idul Fitri, ya. Siapapun dia, kecil, besar, tua, muda, bahkan baru lahir sekalipun, sepanjang dia menemui malam Idul Fitri, maka dia diwajibkan untuk dizakati jiwanya. Dengan ketentuan tentu dia termasuk yang punya istitoah berzakat. Yaitu ketika keluarga itu punya persediaan makan untuk sehari semalam di hari Idul Fitri itu. Ada kewajiban lain atau ada zakat lain yang juga sifatnya wajib, yaitu zakat mal. Zakat harta benda yang dimiliki seseorang. Yaitu ketika seorang mukmin muslim memiliki harta yang sampai nisab, artinya sampai batas minimal yang harus dizakati. Misalnya ketika ia punya emas, perak, itu punya minimal 85 gram, dan itu bertahan sampai 1 tahun. Kemudian ketika seorang petani, misalnya hasil pertaniannya mencapai 750 kilogram dan sebagainya. Ada ketentuan-ketentuan yang disebut sebagai nisab tadi. Yang kedua, haul sampai 1 tahun. Jadi umpama seorang punya emas 85 gram, kalau perak 400 gram, kemudian tidak sampai 1 tahun kok kemudian kepake untuk kepentingan pokoknya, tidak sengaja dikurangi biar tidak zakat. Itu sudah wajib zakat itu. Menzakati hartanya, menzakati kekayaan atau kepemilikannya itu. Jadi tidak hanya zakat fitrah tetapi juga zakat harta, dan semua itu baik fitrah maupun zakat harta termasuk dari kurban sesungguhnya adalah satu instrumen dari syariat Islam dalam rangka membangun keharmonisan hubungan kita antar sesama. Ini menarik nih, saya baru tahu tadi faktanya bahwa bayi baru lahir pun kalau bertemu dengan malam Idul Fitri dia dikenakan zakat, begitu ya Pak Saidun ya? Iya. Sepanjang kepala keluarganya atau keluarga itu tadi punya persediaan makan untuk malam dan harinya Idul Fitri. Memiliki kemampuan tersebut untuk persediaan makan sehari semalam tadi. Iya. Pada dasarnya berarti zakat adalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan ya Pak Saidun ya. Lantas apa kira-kira yang diberikan oleh Allah mungkin sebagai balasan, atau karena ini kan bentuknya tuntutan ya dari Allah kepada hambanya untuk kemudian menyerahkan kemampuannya tersebut kepada sesamanya. Ini apa yang akan diberikan oleh Allah Pak Said? Ya mungkin sedikit kita luruskan kalimat tuntutan tadi. Okay. Saya ingin pinjam salah satu ayat yang sesungguhnya bicara tentang korban ya. Bahwa Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dimauha wala kiyanalhu taqwa. Bahwa korban yang kita sembelih di Idul Adha itu tidak sampai ke Allah dagingnya, tidak juga darahnya. Tapi yang sampai itu nilai ketakwaannya, kepatuhan kita itu. Begitu juga zakat, begitu juga zakat mal dan zakat fitrah itu. Yang Allah butuhkan bukan berapa kita bayarkan, bukan seberapa kita sisihkan dari harta kita, tetapi ketaatan kita kepada apa yang Allah kehendaki, dan pengakuan kita bahwa yang kita punya sesungguhnya adalah
anugerah, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi mohon maaf, kita pinjam lagi ayat tentang kurban juga. Yeah. Surat Al-Kautsar ya. Surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kenapa kita diperintahkan untuk salat, untuk berkorban? Itu karena a'tainakal kautsar, Allah telah memberi banyak kepada Rasulullah dan umatnya. Jadi kita usaha, kita ikhtiar membanting tulang kepala jadi tetap kepala, kaki juga tetap jadi kaki untuk mencari rezeki, itu sesungguhnya sangat besar faktor anugerah Allah. Kita memperoleh dan tidaknya bukan ansih ikhtiar kita. Mau sehebat apapun kemampuan kita dan sesungguh-sungguh apapun kita berikhtiar, ketika Allah tidak menghendaki memberi rezeki pada kita, ya tidak akan kita peroleh itu. Nah, Al-Kautsar itu, banyaknya rezeki kita itu harus disyukuri. Harus kita akui bahwa faktor kepastian takdir dari Allah itu faktor yang sangat menentukan. Dalam segala bidang kehidupan, tidak hanya perdagangan, tidak hanya pekerjaan-pekerjaan apapun yang butuh kepasrahan sepenuhnya kepada Allah. Orang kadang buka warung makan gitu bersebelahan. Yang satunya laris, satunya tidak, padahal ya sama-sama enaknya, sama-sama murahnya begitu. Orang jualan emas bersebelahan juga, yang satunya laris, satunya tidak laku, ya itu karena faktor tadi. Allah lah yang memberikan Al-Kautsar pada hamba-hambanya. Nah, karena itulah setiap hamba mestinya mengakui bahwa kita memperoleh dan tidak memperoleh, kita banyak atau tidak banyak rezekinya, sesungguhnya faktor anugerah Allah itu sangat-sangat dominan. Di apa sebetulnya ketakwaan ini? Apa manfaatnya bagi kita sebagai hamba di dunia? Ya, sebelum itu tadi kan belum kita jawab substansinya, kita masih lari bahwa sesungguhnya zakat yang kita lakukan, bahkan ibadah apapun lainnya itu keuntungannya tidak untuk Allah tapi untuk manusia itu sendiri. Selain tadi ada hikmah yang secara horizontal kita rasakan, juga sesungguhnya secara syariah kita tentu namanya melaksanakan wajib kan dihitung ada pahala ketika kita lakukan, tentu dosa kalau tidak melakukan. Yang kedua, zakat itu akan menjadikan doa yang kita lakukan itu bisa diistijabahi, dipenuhi oleh Allah. Dengan kata lain, ketika seorang yang kaya, agonia, kemudian harta yang mestinya ia zakat kalau tidak ia keluarkan, maka kata Rasul, dia tidak akan dikabulkan doa-doanya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, barang siapa yang perutnya terisi dengan harta-harta yang tidak halal, termasuk yang mestinya dizakati tetapi tidak dizakati, kata Rasul, fannaru aula bihi, maka nerakalah yang paling berhak baginya. Nah, tadi sisi lain bahwa sesungguhnya zakat itu, kurban itu, penyisihan dari harta yang kita punya itu, sesungguhnya yang dinilai Allah adalah nilai ketakwaannya. Banyak orang memberikan pengertian, para ulama memberikan pengertian apa itu takwa. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa apa yang namanya takwa, takwa adalah al-khaufu minal jalil. Orang yang bersikap segan, ya, segan pada zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertakwa itu orang yang hati-hati dalam melangkah, bertindak, berucap. Setiap apa yang akan ia lakukan, pastilah ia mempertimbangkan Tuhan saya, Allah, itu memperkenankan saya melakukan itu apa tidak. Karena dia orang yang al-khaufu minal jalil. Yang kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil. Dia selalu berusaha untuk melakukan, mengamalkan apa yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan berupa syariat itu. Sehingga dia mencoba memahaminya, mencoba mengkajinya, kemudian apa yang ia pahami dari tanzil itu yang Allah turunkan, itu berusaha ia lakukan sebisa mungkin. Kemudian yang ketiga, al-qanaatu bil qalil, dia akan memiliki sifat qanaah, artinya cepat merasa kaya,
kan kekayaan, sesungguhnya orang itu merasa kaya dan tidak kaya itu sesungguhnya bukan ditentukan oleh berapa nominal kekayaan yang ia punya, tapi justru urusan hati. Nah, orang yang bertakwa itu akan cepat kaya, ya. Al-qanaah minal qalil, itu merasa cukup, betapapun mungkin yang ia dapatkan itu hanya secukupnya, ya. Hanya sedikit. Dan yang keempat, ia akan lebih banyak melakukan hal-hal dalam rangka persiapan dia, bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 kriteria ketakwaan, bahwa orang yang taat aturan, menyisihkan harta yang ia punya dengan berzakat itu, dia akan menjadi orang yang hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, dalam menghadapi, menjalani hidupnya, dan dia akan orientasi masa depannya. Tidak hanya berorientasi dunia sekarang, seakan-akan mati selesai, tetapi tidak, ia akan berorientasi jauh di belakang sesudah kematian, begitu. Banyak ternyata efeknya yang akan diberikan ketika tadi mencapai derajat ketakwaan, ya Pak Saidun, ya. Tapi kemudian begini, kalau tadi kita sudah berbicara hikmahnya, tujuannya, mungkin latar belakangnya juga berarti, ya. Apa saja sebetulnya bentuk-bentuk zakat ini, Pak Saidun? Mungkin barangkali pendengar ada yang hanya memahami bahwa zakat ya sekedar zakat fitrah begitu, ketika bulan suci Ramadan pasca itu kemudian kita harus berzakat fitrah. Di luar itu tadi ada beberapa hal mungkin sudah disampaikan. Mungkin bisa kita ulik kembali nih, apa saja kira-kira yang perlu dizakatkan, Pak Saidun? Ya, zakat itu tadi kami sampaikan kan ada zakat jiwa yang disebut dengan zakat fitrah itu. Kemudian ada zakat mal, zakat harta. Nah, harta yang diwajibkan untuk ada zakatnya ada 3 kategori besar. Pertama adalah asman. Asman itu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Di situ termasuk emas, termasuk perak, mata uang, dan bahkan nanti dikembangkan oleh para ulama mutakhirin itu penghasilan jasa dari apa yang kita lakukan selama ini, misalnya gaji kita, kemudian honor kita misalnya, itu termasuk yang kategori asman. Yang kedua, hewan ternak. Ada unta kalau di Arab, kalau di sini saya kira ya tidak ada. Ada sapi, ada kerbau, ada kambing, dan ternak-ternak lainnya, ya. Itu juga harta kekayaan yang wajib untuk dizakati. Kemudian yang ketiga adalah pertanian serta buah-buahan. Ada padi, ada gandum kalau di negara penghasil gandum banyak itu, ada kurma dan sebagainya. Itu 3 kategori besar yang termasuk zakatul mal, ya, yang harus dizakati dari harta yang dimiliki. Tapi kemudian tadi kami sampaikan ada pengembangan-pengembangan dengan perkembangan zaman itu. Yang dimaksud asman tentu tidak hanya emas dan perak dan uang, tapi juga ada jasa, ada kemudian ya malah hak cipta bisa jadi. Itu harus juga dizakati ketika hak cipta itu kemudian menjadi penghasilan bagi seseorang. Iya. Bisa mungkin digambarkan bagaimana kemudian batasan-batasan yang perlu dicapai untuk harta tadi dikeluarkan zakatnya, Pak Saidun? Ya, kita balik dari pertanian. Kalau pertanian, ya misalnya padi, itu nisabnya 750 kg padi yang kita di Indonesia itu familiar dengan padi. Itu zakatnya 10%. Kalau air yang diperoleh di pertanian kita itu tak ada hujan, bukan irigasi. Kalau airnya adalah air irigasi yang butuh biaya tambahan, itu 5%. Kemudian kalau hewan itu pembagiannya agak rinci dan beda-beda. Unta misalnya itu minimal itu 5 ya, 5 ekor. 5 ekor. Tapi zakatnya bukan 1 ekor unta, tapi 1 ekor kambing yang kecil. Kemudian kalau sapi itu 40 ekor minimal. Justru lebih banyak ya kalau sapi, ya Pak? Sapi artinya nisabnya. Iya, nisabnya. Kalau belum 40 ekor itu belum wajib zakat. Kemudian kalau kambing itu 200 ekor. Kalau belum punya kambing sejumlah itu belum wajib zakat. Kemudian ketika tambah sekian ada perhitungannya
secara tersendiri. Ya. Lebih praktis nanti kalau para aghnia orang kaya kepengen menzakati apa yang ia miliki, konsultasi saja kepada petugas di Basnas atau lembaga amil zakat di ormas itu lebih praktis begitu. Oke. Banyak batasan ternyata ya, ada unta, sapi, ada padi juga. Nanti kita bahas lagi lebih rincinya mungkin Pak Saidun ya. Sudah ada pendengar bergabung nih, ada Mbak Iza dari Mijen. Selamat siang Mbak Iza. Selamat siang. Iya, silakan Mbak Iza. Baik, saya mau bertanya, apabila ada suami istri yang sama-sama bekerja, apakah hanya suami saja yang sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk membayar zakat profesi atau istrinya juga wajib membayar? Baik. Sebelumnya selama ini Mbak Iza seperti apa ini dengan suami ini kalau berzakat? Kalau selama ini hanya suami saja yang membayar. Oh gitu ya, kalau Mbak Izanya belum, tapi nanti kita dengarkan bagaimana jawabannya ya, Mbak Iza ya. Ada lagi Mbak Iza mungkin yang ingin ditanyakan? Sudah, cukup itu dulu. Baik, terima kasih banyak Mbak Iza, selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, menarik lagi nih, tadi mengenai zakat profesi nih Pak Saidun ya. Kalau suami istri bagaimana pembayaran zakat profesinya? Tadi meskipun belum sampai ke sana bahasan kita ya. Kalau zakat fitrah memang tanggung jawab kepala keluarga untuk menzakatinya ya. Artinya istrinya, anaknya, bahkan pembantu rumah tangganya, itu semuanya menjadi tanggung jawab kepala keluarganya untuk menzakati fitrahnya. Tentu antara kepala keluarga dengan sekretaris keluarga dalam hal istri ya tidak harus dipilah secara dikotomis ya. Sehingga misalnya kepala keluarga kok enggak ada dana cukup untuk menzakati sekian anggota keluarganya, sementara istri punya lebih banyak begitu ya dikompromikan lah begitu, dikolaborasikan gitu karena sudah suami istri. Begitu juga zakat mal, bahwa zakat mal itu adalah zakat untuk penghitungan harta yang kita punya. Tidak hanya hartanya suami, tetapi juga hartanya istri. Sehingga yang menjadi subjek syariah zakat itu tidak hanya laki-laki sebagai kepala keluarga, tetapi juga kita semuanya para anggota keluarga termasuk istri. Bahkan anak-anak ketika dia sudah punya penghasilan juga, yang penting hartanya yang dihitung. Betul. Jika memang sudah sampai nisab, ya sudah ada kewajiban untuk berzakat. Silakan apakah zakat itu dinamai zakatnya keluarga atau zakatnya suami atau istri atau zakat bersama. Tapi yang penting perhitungan zakatnya. Bukan itu punya siapa ya. Apalagi kalau itu kemudian pemisahan antara gonogini begitu dikotomis, ya berarti ya istri harus mau mengeluarkan zakatnya karena dia yang punya harta itu. Karena tidak menutup kemungkinan juga tadi anaknya bisa jadi sudah punya penghasilan 2 miliar setahun begitu ya, Pak. Misalnya reporter El Sinta gitu kan gajinya sebulan berapa kan. Amin. Mas Muhammad itu kan juga harus zakat itu kan. Apalagi kalau setiap apa itu ada bonus dari El Sinta gitu. Kalau sudah sampai nisabnya harus ditunaikan zakatnya. Pak, saya ini sudah masuk nih beberapa pertanyaan via WhatsApp kami. Saya bacakan dulu ya. Ada dari Mas Anto, zakat itu wajib apa aja ya? Kalau saya seringnya naruh infak di masjid, itu sifatnya sama atau tidak? Kemudian ada lagi Pak Henry dari Kudus mau tanya, zakat fitrah apakah hukumnya juga wajib bagi orang miskin padahal dia masuk dalam golongan mustahik atau berhak menerima zakat? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dua dulu Pak saya. Pertama tentang apa saja yang harta yang harus dizakati tadi kita sampaikan, bisa dikelompokkan 3 kelompok besar. Pertama asman, itu emas, perak, mata uang dan hal-hal yang berharga lainnya ya. Kemudian yang kedua hewan ternak, peternakan yang kita punya, ada unta, sapi dan sebagainya, bahkan mungkin juga ayam. Yang ketiga pertanian dan buah-buahan ya. Jadi sudah kita sebutkan masing-masing ada ketentuan nisabnya, batas minimalnya. Kalau pertanian 750 kg, kalau hewan
ternak itu beda-beda. Kalau unta itu minimal 5 ekor ya. Kemudian kalau sapi itu kami ralat 30 bukan 40 ekor ya. 30 ekor itu sapi zakatnya satu anak sapi yang belum umur 1 tahun. Kemudian kalau 40 ekor itu anak sapi 1 tahun. Kalau 60 ekor ke atas itu anak sapi umur 2 tahun. Kalau jumlah sapinya 70 ekor itu 2 ekor anak sapi untuk zakatnya dan seterusnya. Sudah ada ketentuan renjanya agak panjang sehingga memang tadi saya sampaikan praktisnya itu ya kita konsultasi saja atau minta dihitungkan oleh petugas zakat dari Basnas atau dari lembaga amil zakat. Kemudian yang ketiga asman. Asman itu sesuatu yang berharga, yaitu para ulama mensepakati nisabnya itu 85 gram. Ketika ia dimiliki selama 1 tahun, sehingga gaji juga atau jasa juga di kurs senilai itu. Kalau gaji kita 1 tahun melebihi 85 gram berarti kita sudah termasuk wajib zakat. Kalau tadi pertanian 5 atau 10%, kalau tadi peternakan atau ternak itu macam-macam ketentuannya. Kalau asman itu 2,5%. Lebih simpel, lebih sederhana ya Pak Said. Simpel, semuanya sama, gaji kemudian emas dan sebagainya itu ya 2,5%. Termasuk perdagangan ya. Perdagangan masuk di kategori itu. Kemudian yang kedua zakat fitrah, apakah orang miskin juga wajib zakat? Ketentuan miskin dan tidak miskin atau yang wajib dan tidak wajib zakat fitrah itu tadi ketika si keluarga itu atau orang itu punya persediaan makan untuk semalam dan sehari Idul Fitri. Makanya ada batasannya, miskinnya juga ya Pak Saidun ya. Betapapun mungkin miskin dan dia memang mustahik, dia punya persediaan itu ya tetap wajib fitrah walaupun nanti dia juga menerima fitrah kembali fitrah yang dia bayarkan. Bisa jadi lebih banyak ya. Misalnya seorang keluarga punya 5 anggota keluarga, tetapi dia persediaannya cukup sehari semalam, sisanya itu hanya untuk menzakati 1 orang. Ya sudah 1 orang yang dizakati. Kemudian dia nanti berhak menerima bisa jadi 3 paket atau malah 4 paket dan sebagainya. Dia menerima lebih banyak. Prinsipnya atau filosofinya adalah kata Nabi ughnuhum anis su'al. Jangan sampai di hari raya, di malam hari raya dan hari rayanya itu ada orang fakir yang meminta-minta. Sehingga fenomena yang selama ini ada sesungguhnya perlu mungkin ada pembenahan ya oleh para tokoh dan pemimpin umat ya. Jadi jangan sampai zakat fitrah itu mengesankan orang berebut meminta, termasuk fakir miskin kemana-mana membawa kantong untuk cari jatah dari masjid ini pindah ke masjid lain. Itu tidak sesuai dengan semangat tadi ughnuhum anis su'al itu, agar yang miskin tidak minta. Kalau perlu dulu ketika saya masih muda di kampung, zakat fitrah itu dibagi door to door itu. Jadi di situ tidak ada orang miskin yang antri meminta zakat fitrah ke masjid, tidak ada. Jadi anak muda yang membawa bagian zakat fitrahnya dibagi ke rumah-rumah. Sehingga ya sesuai tadi semangatnya ughnuhum anis su'al itu. Bukan seperti menukar kupon kurban ya Pak Saidun ya. Ya itu juga saya kira perlu dibenahi. Diantar ke rumah ya. Sebaiknya seperti itu. Baik. Tapi tadi kalau kita berbicara mengenai nisab ya Pak Saidun, ada 750 kg padi, ada unta, sapi dan kambing. Sebetulnya bagaimana menghitung landasan dasarnya? Misalnya kalau ada peternak yang ternyata dia tidak beternak sapi, unta dan kambing, dia ternak burung puyuh begitu, atau ayam gitu, atau misalnya yang lainnya begitu kan. Bagaimana menghitung zakatnya kalau mereka juga mau berzakat begitu Pak? Para ulama kontemporer ya kemudian katakanlah mengkiaskan penghitungan itu secara ini biar lebih praktis ya. Misalnya nilai aset dari peternakan burung puyuh, peternakan ayam dan sebagainya, ketika ya misalnya senilai ya sepadan dengan nilai
30 ekor sapi begitu. Nah disitulah namanya sudah sampai nisab begitu. Karena di fikih-fikih lama memang tidak membahas secara detail tentang peternakan burung puyuh, peternakan ayam, atau bahkan peternakan burung walet begitu. Iya betul, rumah walet yang besar. Sekarang burung walet penghasilannya itu jauh lebih besar daripada peternakan kambing, sapi dan unta itu. Betul. Kalau saya anak perikanan ini peternakan ikan begitu, ikan cupang itu wah nilainya sangat fantastis itu Pak Saidun. Ini apakah perlu dihitung juga zakatnya begitu Pak Saidun? Ya semestinya begitu karena semangatnya kan menyisihkan sebagian yang kita punya ya. Betapapun itu dalam fikih-fikih kuno itu tidak disebutkan ketika seorang yang memiliki kekayaan itu ada semangat untuk berbagi, harusnya justru dia mencari tahu dan mengkiaskan itu. Yang penting, yang jelas kekayaan yang ia punya sesungguhnya ada sebagian diantaranya milik sesama, ya, bukan hanya milik pribadi dan untuk keluarganya itu. Baik. Sudah tergabung lagi nanti pendengar kita, ada Pak Dida dari Pudak Payung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dida. Waalaikumsalam Raden Sinta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dida. Sehat-sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Dida sehat? Alhamdulillah Ustadz. Doanya Ustadz. Yang penting kesehatan ya Pak Dida ya. Amin. Pak Ustadz, saya mau nanya ini Pak Ustadz. Ini saya juga pernah ditanya sama ibu. Itu saya sebagai anak kamu jadinya bingung. Ibu itu bilang kalau untuk harta emas-emasnya itu harga 1 tahun sekali atau 1 kali bayar ya Ustadznya. Kalau ibu punya emas itu 1 kali bayar atau tiap tahun harus bayar terus ya Ustadz. Itu aja Ustadz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dida, sehat selalu. Nah ini juga menjadi pertanyaan menarik ini. Jadi ada ketentuan dalam fikih ketika kekayaan kita yang kita punya berhenti ya, punya emas itu ya tidak dikembangkan, tidak diperdagangkan, ya sekali zakat atau mobil misalnya juga ya, seperti emas juga. Mobil karena kalau ia dipakai untuk transportasi kita atau dia tidak kita jual belikan ya sekali kita zakati. Tidak perlu berulang kali, kecuali kalau mobil itu untuk kita jual belikan, kemudian emas itu juga kita jual belikan, walaupun jual beli dari rumah ya. Nah, ada ibu-ibu yang jual beli permata gitu ya dari rumah. Nah ketika itu permata satu buah, kalau permata namanya buah apa? Satu butir itu 100 juta misalnya ya, itu ya harus diperhitungkan zakatnya. Tapi kalau dia hanya perhiasan dan berhenti hanya untuk dimiliki, itu tidak ada kewajiban zakat ya. Berarti ketika nisabnya sampai 85 gram 1 tahun ya dibayarkan sekali saja ya. Meskipun di tahun berikutnya masih 85 gram. Betul. Tapi kan sudah dizakati sekali. Iya. Kecuali tadi ada mungkin diperjualbelikan atau memberikan keuntungan juga bisa juga berarti ya. Pak Saidun ya. Tapi keuntungan untuk jual beli bukan keuntungan untuk misalnya menyembuhkan orang sakit bukan. Iya untuk jual beli maksudnya. Oke, baik. Sudah ada lagi nih pesan-pesan yang masuk WhatsApp redaksi kami. Ada Bu Susi di Ngalian, bagaimana kemudian mencari lembaga zakat yang bagus? Ada ciri-cirinya nggak ya Pak? Ada lagi Pak Farid. Pak Ustadz, kalau saya ada penghasilan utama dari bekerja sebagai pegawai, terus usaha sampingan juga, ngitung zakat penghasilannya bagaimana? Apa gaji zakat sendiri, kemudian sampingan juga sendiri? Ini bagaimana Pak Saidun? Yang pertama tentang lembaga amil zakat yang katakanlah bisa dipercaya, profesional. Pertama ada badan amil zakat sesungguhnya di masing-masing kabupaten kota. Insya Allah karena itu angkat oleh negara, oleh pemerintah, dan untuk dipilih jadi pengurus Basnas itu melalui seleksi yang cukup ketat. Insya Allah dia terpercaya. Bisa komunikasi dengan Basnas masing-masing ya, Basnas setempat. Kemudian Basnas itu juga sudah membentuk UPZ unit pengumpul zakat, ada di masjid-masjid, di mungkin kecamatan-kecamatan itu juga
sepanjang itu UPZ yang legal ditetapkan oleh Basnas, insya Allah itu juga terpercaya. Kemudian kalau lembaga amil zakat, ya saya kira perlu dilihat dia punya izin operasional tidak, legal apa tidak. Kemudian kita lihat personil pengurusnya, apa kita ketahui dia selama ini amanah apa tidak, atau ya mungkin ada pernah melakukan hal yang tidak amanah. Nah itu saya kira bisa dilihat itu. Yang ya mungkin paling praktis ya ibu tadi siapa dari Alian ya, itu Bu Susi ya, Bu Susi di Alian. Mungkin ambil saja las yang punya organisasi keagamaan yang memang sudah katakanlah kita ketahui track recordnya, misalnya lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama ya, atau lembaga amil zakat Muhammadiyah atau yang lain-lain. Saya kira bisa dilihat dari situ, kita bisa meyakini itu amanah gitu. Kemudian yang kedua tentang harta apa yang kerja sampingan. Bagaimana menghitung harta kita, ada sampingan, ada gaji pokok ya. Sebisa kita kurs semuanya, kita kumpulkan semuanya. Misalnya gaji pokok kita sebulan 10 juta. Kemudian kita juga punya sampingan 10 juta juga. 10 juta setiap bulannya, yaitu 10 dan 10 digabungkan. Kemudian kita ambil 2,5%-nya gitu. Jadi tidak hanya yang pokok atau yang penghasilan tetap, tetapi juga penghasilan yang mungkin tidak tetap itu. Baik. Banyak sekali sebetulnya persyaratannya, tapi jika dijalani perlahan, ditelusuri, bisa jadi harta kita yang ternyata tidak masuk nisabnya, ternyata masuk nisabnya juga ya Pak Saidun ya. Ya bisa begitu, atau bahkan kadang kita menghitungnya berlebih juga bisa. Artinya sesungguhnya belum bisa sampai nisab, tapi karena kehati-hatian kita tetap perhitungkan sebagai untuk bisa mengeluarkan zakat. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak Saidun, dari WhatsApp kami ada Pak Zaki di Semarang. Pak Ustadz, kalau lebaran tahun lalu saya langsung kasih zakat fitrah ke fakir miskin tanpa bilang kalau itu sebagai zakat, sah atau tidak? Nah ini juga menjadi pertanyaan mungkin sebagian masyarakat yang menyerahkan zakat fitrahnya langsung ke para mustahik ini, apakah kemudian diperkenankan atau tidak ini Pak Saidun? Ya, afdolnya sesungguhnya zakat itu kita bagi melalui amil. Di mana amil itu ada di lembaga amil zakat, ada di badan amil zakat nasional itu. Kenapa? Karena ketika kita membaginya melalui amil, bisa terjaga keadilannya, artinya subjektivitas yang memberi atau kita itu bisa terhindari. Yang kedua mungkin juga tidak terjadi duplikasi. Jangan-jangan kita memberikan si A, nanti orang lain juga memberikan si A lagi, sementara si B tidak ada yang memberi. Itu bisa terjaga. Yang ketiga yang juga saya kira penting, kita bisa terjaga hati kita dari riya, ya pamer, dari ujub, ya dari halal penyakit hati yang kadang muncul ketika kita memberikan itu. Apalagi kalau kemudian kita ingin jadi seleb gitu ya, tolong di setting nanti di YouTube-kan bahwa kita membagikan sekian. Entah begitu, bukan berarti membagi sendiri juga tidak boleh ya. Silakan kalau memang itu katakanlah kita ada keperluan tertentu, misalnya ini untuk keluarga saya, ini untuk family yang dekat saya, itu tidak mengapa sepanjang kita bisa menjaga keikhlasan kita, terjaga dari tidak riya tadi. Nah, apakah harus kita akadkan bahwa ini zakat saya? Insya Allah malaikat sudah mengetahui apa akad kita, betapapun tidak kita ucapkan. Begitu ya Pak. Cuma memang afdolnya tadi melalui amil itu lebih afdol, saya kira lebih tadi terjaga terjadi ketidakadilan itu. Banyak keutamaan mungkin yang kalau ditunaikan melalui amil begitu ya Pak. Saya kira begitu, lebih utama dan lebih adil
bagi para mustahik gitu. Baik, sudah panjang lebar nih kita berbicara Pak Saidun ya, tapi di sisi lain ada segi-segi sosial yang kemudian dibangkitkan dari zakat ini begitu. Apakah sebetulnya keutamaan zakat ini bagi kita dari segi sosial bukan hanya agama, dan kemudian apakah memang zakat ini bisa menjadi potensi bagi kita umat Islam ini kemudian menyejahterakan sesama, Pak Said? Ya, sebelum itu mungkin saya ingin menyampaikan satu filosofi zakat itu yang kita pinjam dari ayat yang sebenarnya tidak terlalu langsung terkait dengan ini, yaitu ayat kedua surat Toha ya. Ma'anzalna alaikal Toha ma'anzalna alaikal Qur'an litasqomon. Maaf agak keliru sedikit. Jadi kami turunkan Al-Quran dalam hal ini syariat, termasuk syariat dan zakat tentunya, litasqo untuk menyulitkan kalian. Syariat agama, syariat Islam termasuk zakat, Allah syariatkan itu bukan agar kita sulit dengan itu, agar kita katakanlah terpaksa menyisihkan harta yang kita merasa itu punya kita. Tapi sesungguhnya ada nilai-nilai sangat baik bagi kita, untuk justru kita sendirilah yang nanti akan memperolehnya. Tadi awal kita sampaikan tadi pagar mangkok itu, maksudnya adalah ketika hubungan kita baik dengan tetangga, dengan sesama, insya Allah tetangga juga baik dengan kita. Dan itu sesuatu yang selalu dan setiap orang butuhkan. Ketika kita baik dengan tetangga kita, ada apa yang mereka butuhkan kita bantu, kemudian kita punya sesuatu juga tetangga ikut punya, ikut memperoleh begitu. Ketika kita pulang lebaran, rumah kita perlu pengamanan tanpa diminta, lingkungan kita, tetangga kita mengamankan rumah kita, mengamankan apa mungkin sesuatu yang kita miliki, dan harus ada penjagaan dari sesama kita. Tapi sebaliknya kalau kita bakhil, tidak tahu lingkungan, dengan tetangga tidak peduli, ya kira-kira ketika kita ada persoalan, ada musibah, ya kalimat pertama yang keluar ya syukurin lah, kira-kira gitu. Sehingga dengan zakat itu kita berpeduli dengan sama itu, sesungguhnya keuntungan langsung akan kita terima ya. Di dunia ini tidak hanya persoalan pahala di akhirat, itu pasti, tapi juga sudah kita terima perskotnya di dunia ini. Baik. Luar biasa sekali sebetulnya efek dari zakat ini, dan kalau misalnya diperbincangkan lebih lanjut masih banyak yang bisa dibahas ya Pak Saidun ya. Tapi sudah tidak terasa nih 1 jam kita berdiskusi, kita harus menyudahi dulu diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Saidun atas kesempatan waktunya siang hari ini. Sehat selalu Pak Saidun. Amin. Iya, demikian pendengar siang Islam di Radio El Sinta Semarang, dan Anda jangan kemana-mana karena Radio El Sinta News and Talk edisinya akan melanjutkan, dan siaran agama Islam juga akan kembali hadir pada hari Kamis mendatang. Saya Muhammad bin Jaidin pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai ketemu lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.